Kenapa, Pak? Kita sudah berada di perbatasan dengan sisi hutan yang berbatasan dengan kampung sebelah. Dan kita dilarang ke sana, karena di sana adalah area di mana para manusia melakukan pesugihan yang masuknya melalui kampung sebelah. Jawab Bapak dengan pelan. Tapi Pak, bisa saja si Mang Ujang pulang lewat jalan sini. Apalagi dia tahu seluk-beluk hutan ini, Pak. Aku mencoba untuk tetap masuk dan mencari Mang Ujang. Jujur aku tidak tega melihat tangisan Bu Ella dan anaknya ketika kehilangan Mang Ujang pada saat itu. Namun Bapak menggelengkan kepalanya. Dia tetap tidak bisa mencari Mang Ujang lebih dari ini. Bahkan dia kembali berteriak untuk mendengar pendapat para warga. Jawaban mereka sama seperti Bapak. Mereka tidak mau mencari keberadaan Mang Ujang lebih dari ini. Pencarian hari itu rupanya tanpa hasil. Bapak berencana akan melaporkan hal ini kepada aparat desa di keesokan harinya, agar mereka ikut membantu mencari Mang Ujang di esok hari. Agar semakin banyak orang yang mencari Mang Ujang dari pagi dengan para aparat desa. Sekarang ayo kita pulang. Kita kembali. Yang penting kita sudah berusaha untuk mencari Mang Ujang, namun gak ada hasil. Kata Bapak sambil menepuk pundakku dan membalikkan badannya untuk mengajakku pulang. Aku mengangguk. Sekilas, aku melihat tubuh kecil itu kembali. Namun kali ini agak berbeda. Nampak ada seseorang yang lewat di antara pepohonan hutan. Seseorang yang bungkuk yang berjalan perlahan di belakang tubuh itu. Jaraknya yang jauh membuatku secara tidak sadar berbalik dan mendekati lapangan kecil itu. Rasa penasaran akan sesuatu yang melintas di sana membuat kaki ini melangkah secara perlahan dengan kedua mataku yang terbuka lebar. Namun, mau kemana kamu? Kata Bapak yang menarik kembali pundakku sehingga aku menghentikan langkahku pada saat itu. Sudah Bapak bilang, jangan mendekati tempat itu. Ayo pulang. Aku hanya mengangguk ketika Bapak mengajakku pulang untuk kembali. Aku akhirnya membalikkan badanku, namun aku sempat menoleh kembali ke tempat tersebut. Dan betapa kagetnya aku ketika aku melihat sosok nenek-nenek yang berdiri menatapku sambil tersenyum di sana. Aku tidak bisa memalingkan pandanganku ketika melihat nenek-nenek itu. Dia terlihat seperti manusia pada umumnya. Karena sinar matahari sore yang kini redup tidak terlihat, membuatnya transparan seperti cerita-cerita hantu yang aku dengar. Tis, Bapak kembali memanggilku, dan aku akhirnya memalingkan kembali wajahku dan membiarkan nenek itu berdiri di sana tanpa aku tahu siapa nenek itu sebenarnya. Malam pun tiba. Bapak yang merupakan bandar sayur dan Mang Ujang yang seringkali menjual hasil hutannya kepada Bapak, membuat dirinya iba kepada Bu Ella dan anaknya. Dia menyuruh ibu untuk menemani Bu Ella, membawakannya makanan dan jajanan hingga Mang Ujang ditemukan. Pak RW dan beberapa warga juga melakukan hal yang sama. Mereka menemani Bu Ella sehingga rumahnya terlihat sangat ramai pada malam itu. Memang wajar, masyarakat di kampung saling membantu satu sama lain. Dan itu yang aku rasakan terhadap perlakuan warga terhadap Bu Ella. Namun berbeda dengan aku mempunyai tugas yang mengharuskan aku beristirahat lebih awal, sehingga aku tidur ketika mereka semua berada di rumah Bu Ella. Karena tengah malam nanti aku akan terbangun kembali, menunggu mobil pick-up yang dibawa sopir ke pasar induk untuk menerima uang penjualan sayur dan menerima sayuran dari petani di subuh nanti untuk dijual kembali ke pasar induk di keesokan harinya. Waktu terus berlalu. Tidak terasa sudah jam 1 malam. Nampak ada satu mobil yang diisi oleh Suro sebagai sopir dan Nardi sebagai kenek yang merupakan pegawai Bapak, hendak pulang ke rumah untuk menyetor uang kepadaku yang menunggu di rumah. Sebenarnya ada satu mobil lagi yang dikendarai oleh Iki pada saat itu. Namun karena jam 9 malam sayuran yang dia angkut sudah terjual, jadi dia pulang lebih dulu. Tinggal satu mobil lagi yang dikendarai oleh mereka berdua
yang pulang setelah sayurannya habis terjual. Perlu diketahui, jalur masuk ke kampungku ini memang sedikit agak ekstrim pada saat itu. Jalanan yang menanjak dengan kontur tanah yang berbatu, juga tanpa penerangan sama sekali, dan tentu saja harus melewati hutan tempat Mang Ujang hilang hingga hari ini. Mungkin apabila kalian melewatinya ketika sekarang, jalanannya akan mulus. Pohon yang menutupi jalanan tidak terlihat lagi, sehingga sinar matahari akan terlihat jelas. Namun dahulu, tidak seperti itu. Hutan ini sangat lebat, dan dahan pohonnya pun sampai menutupi jalan. Tidak jarang banyak sekali monyet-monyet yang melompat di antara pepohonan itu. Bahkan tidak jarang ada ular pohon berwarna hijau yang sering jatuh dan menimpa manusia yang ada di bawahnya. Namun hal itu tidak berlaku terhadap sopir-sopir bapak. Lebatnya hutan tidak menyurutkan mereka untuk pulang. Karena memang sudah tugasnya mengantarkan sayuran dari petani ke pasar induk dan pulang ketika malam setelah sayuran habis terjual di hari itu. Katanya si Ujang hilang di hutan, kata Suhro yang bertanya kepada Nardi dengan tatapan yang fokus ke jalanan yang gelap sambil merokok. Nardi pun menoleh. Dia tersenyum mendengar hal itu dan menjawab dengan sedikit bercanda. Diumpetin hantu mungkin, atau sedang tapa biar kaya, jawab Nardi sambil menghisap rokok dan tersenyum kecil. Gus, jangan begitu, kasihan Bu Ella kalau tidak pulang hingga sekarang. Obrolan tentang Mang Ujang menghiasi perjalanan mereka ketika pulang. Mereka berdua heran, Mang Ujang yang tahu seluk-beluk hutan tiba-tiba tidak pulang. Sesosok orang yang bahkan dipercaya ketika ada seseorang tersesat di hutan, kini menghilang begitu saja. Di tengah-tengah obrolan mereka tentang Mang Ujang, secara kebetulan, mobil mereka tiba-tiba berhenti di tengah hutan yang gelap. Mesinnya mendadak mati, sehingga mereka harus turun dari mobil dan mencari tahu apa yang terjadi. Suasana gelap menyelimuti mereka pada saat itu. Pohon yang tinggi menjulang ke atas, dengan suara hewan malam bisa membuat merinding dibuatnya. Namun Nardi dan Suhro nampak biasa saja. Jalan yang mereka sering lewati ketika malam membuat mereka tidak takut sama sekali. Duh, ini air radiator kayaknya dikit dan perlu ditambah. Mang, punten eta air bawah di belakang jok buat ngisi air radiator, kata Suhro yang menyuruh Nardi untuk mengambil air minum untuk diisi ke radiator mobilnya. Nardi yang pada saat itu lagi merokok, langsung turun dan membuangnya ke pinggir jalanan. Dia menginjaknya beberapa kali agar nyala api padam, sebelum akhirnya dia merogoh air minum yang ada di belakang jok mobilnya untuk diberikan kepada Suhro. Namun tepat ketika dia sedang mengambil air, tiba-tiba, "Lagi apa, Jang?" Sontak Nardi kaget ketika memalingkan wajahnya. Dia melihat sesosok nenek-nenek tua di tengah hutan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia terdiam sebentar dan menjaga jarak dengan nenek itu. Dia melihat seksama nenek itu dengan kedua matanya. Bahkan dia melihat kakinya yang nampak napak ke tanah pada saat itu. Dia memastikan bahwa apa yang dia lihat adalah manusia, bukan sesosok makhluk yang datang kepadanya tengah malam seperti ini. "Nek, kalau nenek ngapain di tengah hutan malam-malam gini?" kata Nardi dengan nada yang heran. "Ini cu, nenek mau pulang setelah ngambil kayu bakar untuk masak besok," katanya sambil tersenyum. Senyumannya yang hangat kepada Nardi membuat dirinya semakin yakin bahwa nenek yang dia lihat bukanlah sesosok makhluk yang menjadi penghuni di hutan ini. Meskipun di dalam perkataannya ada sedikit hal yang membuat dia bertanya-tanya. Kenapa dia mencari kayu bakar tengah malam begini, apalagi di tengah hutan yang sangat dihindari oleh warga kampung? Suhro yang melihat Nardi sedang mengobrol dengan nenek itu pun akhirnya mendekat. Dia juga heran dengan nenek yang dia temui di tengah hutan tanpa ada penerangan sama sekali. "Jang,
Nenek ikut pulang ya, biar cepet kalau pakai mobil mah. Suhro pada saat itu mengangguk dan tanpa menanyakan alasan nenek itu berada di tengah hutan ketika malam. Sudah wajar bagi dia untuk membantu orang-orang nebeng dengan mobilnya ketika mereka akan pulang ke kampung. Bukan satu atau dua kali dia melakukan hal itu, sudah menjadi rahasia umum bagi mereka yang melewati jalan ini ketika malam dan menumpang kepada kendaraan yang melintas. Karena tidak ada kendaraan umum atau ojek yang mau melewati tempat ini ketika malam tiba. Nek, duduknya di depan ya, masa duduk di bak belakang? Kata Suhro yang menawarkan diri untuk duduk di depan bersama dirinya, sedangkan Nardi duduk di belakang. Namun dia menolak. Dia berkata bahwa dia akan duduk di belakang saja hingga sampai di kampung Nats. Dia hanya berterima kasih sudah diberikan tumpangan oleh mereka berdua. Aku yang menunggu mereka kini sedikit terkantuk-kantuk di depan rumah. Dengan secangkir kopi dan sarung yang menutupi seluruh tubuhku, aku menunggu mereka berdua sambil ditemani oleh Iki yang sudah pulang terlebih dahulu dan tertidur di sebelahku pada saat itu. Pada kemana ini supir ya? Kataku sambil melihat jam dinding yang sudah menunjukkan hampir jam 2 pagi. Aku hanya melamun sambil menyeruput kopi, melihat gelapnya malam di luar rumah yang bertabur bintang di atas sana. Namun tidak lama berselang aku dikejutkan oleh suara mobil yang dipaksa mengebut di jalanan berbatu. Di sana aku melihat Nardi dan Suhro yang nampaknya ketakutan di dalam mobil itu. Seketika aku langsung berdiri dan menghampiri mereka berdua. Mereka turun dan berdebat tentang sesuatu sambil berlari ke arah rumah. Kataku juga itu hantu. Buktinya menghilang nenek itu, kata Suhro dengan nafas yang terengah-engah. Namun hal berbeda diungkapkan oleh Nardi. Dia menolak argumen yang diberikan oleh Suhro. Tapi ini, ada kayu bakar di sini. Masa hantu nyari kayu bakar? Ini lihat, masih ada kayu bakarnya, kata Nardi yang menunjuk kayu bakar yang tergeletak begitu saja di belakang mobil mereka. Seketika aku mencoba menenangkan mereka berdua. Suhro nampak ketakutan atas apa yang terjadi, sehingga dia mengebut di jalanan yang berbatu hingga sampai ke rumah pada malam itu.